Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 program studi matematika lomba 1 akan memaparkan materi mengenai logika matematika mata kuliah pengantar dasar matematika. Saya Nafisa Naira Husna dengan NIM 2404030044. Saya Fatma dengan NIM 2404030012. Saya Natasha Putri Ratu dengan NIM 2404030027. Saya Nailatul Husnia dengan NIM 2404030039. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pendahuluan. Logika matematika adalah ilmu yang menggunakan kaidah-kaidah matematika dan aturan-aturan logika untuk membuktikan validitas suatu argumen. Beberapa istilah yang perlu dipahami dalam logika matematika adalah negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Proposisi elementer. Proposisi elementer merupakan pernyataan sederhana yang benar atau salah. Pernyataan dasar yang berdiri sendiri. Pernyataan atau kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salah. Pernyataan dasar yang berdiri sendiri. Misalnya, 1. Semarang, ibu kota Jawa Tengah, merupakan pernyataan benar. Yang nomor 2, A merupakan faktor dari 6, yaitu kalimat terbuka. Yang nomor 3, 2 adalah bilangan ganjil, merupakan pernyataan salah. Yang nomor 4, 2 ditambah 6 sama dengan 8, merupakan kesamaan. Yang nomor 5, 2 ditambah 4 lebih kecil daripada 7, merupakan ketidaksamaan. Yang nomor 6 atau terakhir, X plus 5 sama dengan 9, merupakan persamaan. Definisi-definisi yang perlu diingat dalam pernyataan dasar yang berdiri sendiri yaitu: yang pertama, kesamaan. Kesamaan merupakan pernyataan benar yang memuat tanda sama dengan. Yang nomor 2, ketidaksamaan. Ketidaksamaan merupakan pernyataan benar yang memuat tanda tidak sama dengan. Yang ketiga, persamaan. Persamaan merupakan kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Dan yang terakhir, pertidaksamaan. Pertidaksamaan merupakan kalimat terbuka yang memuat tanda tidak sama dengan. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang proposisi komposit. Apa sih proposisi komposit itu? Jadi proposisi komposit adalah proposisi yang memuat perangkai. Perangkai yang seperti apa bisa kita lihat pada tabel sebelah kiri, konjungsi P dan Q. Nah, yang seperti V terbalik itu kita baca dan, P dan Q konjungsi, P atau Q disjungsi, P maka Q implikasi, P jika dan hanya jika Q biimplikasi, dan yang terakhir ada negasi P atau yang biasa disebut dengan ingkaran P. Proposisi komposit tadi kita masukkan ke dalam tabel untuk mencari nilai kebenarannya. Pada kolom P kita tulis true, true, false, false. Pada kolom Q kita tulis true, false, true, false. Supaya nanti selang-seling, misalnya P ada true dan Q-nya true, ataupun P true, Q false, dan selanjutnya. Nah, nilai kebenaran ini tetap ya. Misalnya kita ambil contoh P maka Q. P adalah pernyataan bahwa Nisa adalah murid yang cerdas, dan Q adalah pernyataan Nisa mendapat juara 1 di kelas. Keduanya merupakan pernyataan true ya. Maka hasilnya true. Nisa adalah murid yang cerdas, maka dia mendapat juara 1 di kelas. Itu adalah nilai kebenarannya true. Sebaliknya, jika Nisa adalah murid yang cerdas, terus Q-nya itu false, misalnya Nisa tidak mendapat juara 1 di kelas, Nisa adalah murid yang cerdas, maka Nisa tidak mendapat juara 1 di kelas, maka nilai kebenarannya adalah false. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil akhir tabel kebenaran. Ada 3 hasil akhir tabel kebenaran. Yang pertama ada tautologi, bisa kita baca. Tautologi adalah pernyataan yang semua nilai kebenarannya true, tanpa memandang nilai kebenaran komponen pembentuknya. Berbeda dengan tautologi, kontradiksi justru semua nilai kebenarannya false, dan kontingensi ini campuran ya, bisa true atau false. Dan pada slide sebelumnya nilai kebenarannya itu kontingensi, ada true ada false-nya. Yang terakhir
yang saya akan bahas adalah penerapan logika matematika dalam bidang kehidupan. Banyak sekali penerapan logika matematika dalam bidang kehidupan seperti membuat keputusan penting, memecahkan masalah, membuat perencanaan, berpikir objektif dan cermat, dan masih banyak lagi. Tapi perlu diketahui bahwa penerapan logika matematika ini belum bisa memetakan seluruh penalaran manusia karena asumsi yang harus diterapkan untuk mencocokkan dengan penalaran manusia sangatlah kompleks, yang artinya bahwa penerapan logika matematika ini tidak bisa dipercaya 100% ya, tapi tidak salah untuk kita mempelajarinya untuk menguji penalaran kita. Aturan penyimpulan. Yang pertama yaitu modus ponens. Diberikan premis 1 yaitu P maka Q dan premis 2-nya adalah P, maka konklusinya adalah Q. Yang kedua yaitu modus tollens. Apabila diberikan premis pertama yaitu P maka Q dan premis keduanya adalah lingkaran Q, maka konklusinya adalah lingkaran P. Yang ketiga yaitu silogisme. Diberikan premis 1 adalah P maka Q, premis 2-nya Q maka R, maka konklusinya adalah P maka R. Yang keempat yaitu konstruktif dilema. Diberikan premis 1 A maka B dan C maka D, dan premis 2-nya yaitu A atau C, maka konklusinya adalah B atau D. Ready? Born ready, bos. Cepat. Line clear, bos. Yeah! Akhirnya kita percaya curi meter parking ni. Bos, dah ikat bos. Okey. Sekarang pergi ikat dekat jeep. Okey. Bos. Apa? Tu. Alamak! Macam mana ni bos? Habislah. Kita ke plan B. Tapi kita mana ada plan B, bos? Kalau macam tu, kita ke plan C. Plan C? Cabut! Sembunyi dulu! Masuk dalam bank! Masuk! Roger. Dilaporkan ada percubaan merompak bank. Perhatian semua! Kami adalah perompak. Jangan apa-apakan kami. Tolonglah, sembunyikan kami. Ada polis kat luar tu. Kat mana tempat yang paling selamat? Bilik kebal. Tempat tu paling selamat. Berikan kunci bilik kebal. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Rob, Robert, dan Roberto adalah sekelompok pencuri. Mereka tertangkap dan sedang diinterogasi oleh polisi dengan poligraf. Rob berkata, Robert mencuri dan Roberto tidak mencuri. Robert berkata, jika Rob mencuri, maka Roberto mencuri. Rob berkata, saya tidak mencuri, tetapi Robert atau Rob mencuri. Tentukan siapa yang mencuri bila tes poligraf menunjukkan bahwa Robert telah berbohong, sementara kedua temannya mengatakan kebenaran. Nah, di soal ini kita akan membahas mengenai logika matematika yang melibatkan proposisi dan kebenaran argumen. Berikut ini adalah pembahasannya. Rob mencuri kita lambangkan dengan huruf P, Robert mencuri kita lambangkan dengan huruf Q, Roberto mencuri kita lambangkan dengan huruf R. Selanjutnya kita lihat pernyataan dari masing-masing orang.
Robert mencuri dan Roberto tidak mencuri ditulis seperti ini dibaca Q dan lingkaran R. Jika Rob mencuri, maka Roberto mencuri, ditulis seperti ini, dibaca jika P maka R. Saya tidak mencuri, tetapi Robert atau Rob mencuri. Ditulis seperti ini, dibaca lingkaran R dan dalam kurung P atau Q. Karena kita mempunyai 3 proposisi yaitu P, Q, dan R, maka jumlah kombinasi nilai kebenarannya bisa dihitung dengan 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah proposisi. Karena kita mempunyai 3 proposisi, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8, jadi ada 8 baris. Langkah selanjutnya adalah mengisi tabel kebenaran. Untuk menentukan pola nilainya adalah, pada kolom pertama, setengah dari total baris adalah true dan setengahnya lagi adalah false. Karena ada 8 baris, kita tulis 4 true di atas lalu 4 false di bawah. Pada kolom kedua, polanya setengah dari kolom pertama, jadi kita tulis true, true, false, false, dan seterusnya. Pada kolom ketiga, polanya setengah dari kolom kedua, jadi nilainya bergantian tiap baris, yaitu true, false, dan seterusnya. Setelah kita punya tabel kombinasi nilai kebenaran untuk proposisi P, Q, dan R, langkah selanjutnya adalah mengisi kolom-kolom lainnya. Pengisian nilai kebenaran pada kolom lainnya mengikuti aturan-aturan operasi logika yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, seperti konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, negasi, atau ingkaran. Selanjutnya kita perhatikan baris kedua pada tabel. Pada soal tadi diketahui tes poligraf menunjukkan bahwa Robert telah berbohong sementara kedua temannya mengatakan kebenaran. Kita lihat pada kolom ke-6, 7, dan 8, di sini menunjukkan bahwa Robert itu berbohong yang disimbolkan dengan false, sementara kedua temannya yaitu Rob dan Roberto mengatakan kebenaran yang disimbolkan dengan true. Lalu kita lihat lagi pada kolom pertama, kedua, dan ketiga. Sebelumnya kita telah menyimbolkan huruf P, Q, dan R. Di sini P menunjukkan bahwa Rob mencuri itu true, Q menunjukkan bahwa Robert mencuri itu true, kemudian R menunjukkan bahwa Roberto mencuri itu false. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Rob dan Robert yang mencuri. Soal kedua, diketahui premis-premis berikut. Premis pertama, jika Budi rajin belajar, maka ia menjadi pandai. Premis kedua, jika Budi menjadi pandai, maka ia lulus ujian. Premis ketiga, Budi tidak lulus ujian. Kesimpulan yang sah adalah, langkah pertama, kita perlu memisalkan terlebih dahulu. P adalah Budi rajin belajar, Q adalah Budi menjadi pandai, R adalah Budi lulus ujian. Maka kita dapat menuliskan yaitu premis pertama P maka Q, premis kedua Q maka R, premis ketiga lingkaran R. Dan premis keempat adalah P maka R hasil dari premis pertama dan kedua dengan cara silogisme. Premis kelima yaitu lingkaran P hasil dari premis keempat dan ketiga dengan cara modus tollens. Jadi kesimpulan yang sah adalah Budi tidak rajin belajar.